Zona Integritas menuju WBK di Polres Oku Selatan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk memastikan perubahan secara sistematis dan konsisten, mulai dari mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja pada unit yang dibangun. Pada tahap perencanaan, pembangunan zona integritas dimulai dari membentuk kelompok kerja untuk menentukan rencana aksi, naskah akademi terkait program-program unggulan, dan sarana-prasarana pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan zona integritas dimulai dari sosialisasi dengan berbagai bentuk kegiatan berupa pencanangan, penandatanganan zona integritas, roadshow, dan pembuatan buku panduan. Kapolres, Kabak, Kasat sebagai role model, serta menunjuk beberapa personil yang memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan. Untuk memastikan terwujudnya perubahan 5 area sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas, diperlukan kesamaan persepsi dan tindakan seluruh personil Polres Oku Selatan. Evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas dilakukan secara periodik oleh Kapolres dan Pokja. Terlihat dengan adanya perubahan 1 kali rencana aksi dan program-program unggulan, serta sarana-prasarana yang dibangun untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang efektif, efisien, dan terukur. Di antaranya, dalam melaksanakan kegiatan operasional telah menetapkan sebanyak 142 standar operasional prosedur. SOP tersebut mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan fungsi kepolisian dan pelayanan publik. Sarana publikasi SOP menggunakan elektronik dan non-elektronik berupa banner, panel informasi, website, dan media sosial. Khususnya SOP pelayanan publik sudah ditingkatkan menggunakan microlearning yang terdapat di sentra pelayanan kepolisian untuk memudahkan masyarakat memahami standar biaya, waktu, dan alur pelayanan. Untuk mendukung kegiatan operasional Polres Oku Selatan, kami juga menggunakan teknologi informasi di antaranya pencatatan administrasi surat menyurat sebanyak 276 register yang dinamakan Sistem Informasi Kegiatan Operasional Polres Oku Selatan yang terintegrasi yang diakronimkan Psikopi Serasan Seandanan. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan ke Kesatuan Vertikal. Sistem penilaian kinerja, quick response, pengarsipan dan pencatatan secara nasional. Polres Oku Selatan juga mengakomodir keterbukaan informasi publik terbatas pada kinerja Polres Oku Selatan, anggaran operasional Polres Oku Selatan, ketentuan biaya pelayanan publik sesuai dengan PNBP, dan telah membentuk unit kerja terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polres Oku Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan ideal, sumber daya manusia Polres Oku Selatan secara berkala mengajukan permohonan penambahan personel ke Polda dengan mempertimbangkan analisa beban kerja. Selain itu, sumber daya manusia yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui pengembangan kompetensi berupa pelatihan, baik secara mandiri atau mengikutkan dalam program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan satuan vertikal. Dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, Polres Oku Selatan juga melakukan mutasi jabatan dengan pola tour of duty dan tour of area dengan pertimbangan kesesuaian kompetensi dan prestasi tugas yang dimiliki atau merit system. Arah pemanfaatan pembinaan karir anggota, reward dan punishment, keseimbangan antara kepentingan organisasi dan anggota, serta senioritas tanpa mengorbankan kualitas. Polres Oku Selatan juga melakukan penilaian kinerja satuan dan individu yang mengacu kepada sistem manajemen kinerja yang dilaksanakan secara periodik bertujuan untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan karir, pendidikan pengembangan, kenaikan pangkat, dan pemberian tunjangan kinerja. Penilaian kerja anggota Polres Oku Selatan meliputi perencanaan kinerja, pemantauan kinerja, pelaksanaan penilaian kinerja, dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan faktor spesifik dan generik yang dilakukan oleh pejabat penilaian dan rekan kerja kepada personel yang dinilai. Penegakan aturan terhadap perilaku kerja anggota mengacu kepada Peraturan Disiplin Polri PP Nomor 2 Tahun 2003, Kode Etik Polri Perkap 14 Tahun 2011, dan Peradilan Umum. Polres Oku Selatan juga melakukan pencatatan rekam administrasi personel dalam Sistem Informasi Personel Polri.
Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Polres Oku Selatan, salah satu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP dimulai dari penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, indikator kinerja utama yang melibatkan pimpinan dan seluruh personel Polres Oku Selatan. Polres Oku Selatan telah melaksanakan penetapan kinerja antara Kapolres dengan Kabag, Kasat, Kasih, serta Kapolsek terkait indikator kinerja utama. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, setiap tahun tanpa henti negara menyiapkan sumber daya organisasi untuk kita, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan tugas, bahkan kewenangan dan diskresi pun diberikan. Maka secara otomatis akuntabilitas melekat pada diri kita. Oleh sebab itu responsibilitas kita harus efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan program serta pencapaian target dan penggunaan anggaran, diawasi langsung oleh Kapolres dan aparatur pengawasan intern pemerintah yang diemban oleh Seksi Pengawasan dan Seksi Propam. Untuk memastikan terpenuhinya target kinerja Polres Oku Selatan, pada setiap bulan dan triwulan dilakukan gelar operasional dan ANEF penyerapan anggaran. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Polres Oku Selatan pada tahun 2020 secara periodik telah dievaluasi dan dinilai oleh Dirjen Perbendaharaan melalui aplikasi OMSPAN. Dalam hal monitoring capaian kerja akuntabilitas Polres Oku Selatan, secara periodik telah dituangkan dalam bentuk lakip. Pada tahun 2020, Polres Oku Selatan juga telah melaksanakan survei indeks tata kelola yang melibatkan responden internal dan eksternal berbagai instansi dan kelompok masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran, masyarakat dapat mengakses melalui sarana publikasi elektronik dan non-elektronik berbasis internet seperti website, Instagram, Facebook, ataupun sarana media sosial lainnya, dan non-internet seperti panel digital informasi. Dengan sarana tersebut, masyarakat juga dapat memberikan saran masukan serta kritik terhadap kinerja Polres Oku Selatan dan akan ditindaklanjuti segera. Penguatan pengawasan yang dilakukan Polres Oku Selatan terkait pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kegiatan tersebut untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan keuangan, terhindar dari penyimpangan perilaku anggota Polri dan ASN, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. Pengendalian gratifikasi yang dilakukan Polres Oku Selatan melalui sosialisasi elektronik dan non-elektronik ditunjukkan pada penguatan pengetahuan bentuk gratifikasi, area rawan gratifikasi, dan mekanisme penanganan gratifikasi. Monitoring gratifikasi ditujukan pada pelayanan publik, antara lain SIM, SKCK, dan sidik jari, serta perizinan keramaian, penanganan laporan, pengaduan perkara pidana dan pelanggaran, serta mutasi promosi jabatan, dan pemantauan area pelayanan publik melalui CCTV. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah telah ditetapkan di Polres Oku Selatan, di mana pengemban fungsi APIP dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan Seksi Profesi Pengamanan. Pelaksanaan pengawasan intern ditujukan kepada pengelolaan sumber daya organisasi melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang dilaksanakan secara berkala, baik mandiri maupun bersama satuan vertikal. Pengelolaan pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung ditangani oleh pengemban fungsi pengawasan. Sarana pengaduan langsung melalui sentra pelayanan Dumas yang berada di SPKT, sedangkan pengaduan tidak langsung melalui kotak pengaduan yang ditempatkan di seluruh kantor kecamatan, dan melalui sarana elektronik berupa website dan media sosial. Pelaksanaan whistleblowing system dilakukan dengan penguatan personil meliputi kesiapan mental, pengetahuan, tata cara dan jaminan perlindungan terhadap pelapor maupun isi laporan. Penanganan benturan kepentingan Polres Oku Selatan ditujukan terhadap 3 hal, yaitu pengadaan barang dan jasa, personil dan keluarga dilarang sebagai penyedia barang dan jasa, penanganan perkara pidana, dan pelanggaran terbebas dari intervensi melalui mekanisme pengawasan penyidikan. Jabatan penggunaan anggaran tidak rangkap jabatan.
Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kepentingan pribadi maupun keluarga personil yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2019, personil wajib LHKPN telah melaksanakan pelaporan melalui e-LHKPN. Upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan Polres Oku Selatan difokuskan pada standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan pelayanan. Profesionalisme penyelenggara pelayanan publik difokuskan pada kompetensi dan kode etik yang memuat sanksi dan penghargaan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat responsif dan sigap. Sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat fisik berupa parkir, ruang tunggu, toilet, ruang laktasi, pojok baca, ruang bermain anak, sistem antrian, dan sarana penunjang difabel. Sistem informasi pelayanan publik yang tersedia berbasis elektronik dan non-elektronik untuk mendukung pelayanan publik di SPKT berupa profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja pelayanan publik. Konsultasi dan pengaduan secara langsung diakomodir dan diawasi melalui penyiapan sarana dan petugas yang melekat di tempat pelayanan publik. Untuk mendukung kegiatan pelayanan publik, Polres Oku Selatan menciptakan beberapa program inovasi yang terangkum dalam akronim Sikopi Serasan Seandanan atau Sistem Informasi Kegiatan Operasional Polres Oku Selatan yang terintegrasi, Kopi Kling, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Izin Keramaian, Kopi Si Jempol, Surat Izin Mengemudi Jemput Bola, Kopi Seandanan, Kesehatan dan Pengobatan, Kopi Adem, Aduan dan Evaluasi Kinerja Polri dari Masyarakat, Kopi Tumpas, Tumpas Penyakit Masyarakat, Kopi Tamasya, Tatap Muka dengan Masyarakat, Kopi Pinang Jari, Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan Sidik Jari, Kopi Sinar, Bersih dari Narkoba, Kopi Nekat, Usulan Kenaikan Pangkat, Kopi Pahit, Perubahan menuju alat insan insani yang terpuji, dan Comment Center, Pusat Kendali Kegiatan Operasional dan Layanan Masyarakat berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Polres Oku Selatan juga melakukan survei kepuasan layanan masyarakat yang tersedia di SPKT dan website. Monitoring dan hasil survei secara berkala menjadi bahan evaluasi dan peningkatan pelayanan publik Polres Oku Selatan. Harapan kami semoga dengan adanya perubahan inovasi ke depannya tetap berjalan dan meningkat. Pembuatan SKCK, pelayanannya juga bagus. Dahulu sempit, sekarang sudah luas, ber-AC, dan pelayanannya cepat. Dan administrasinya sesuai apa yang sudah ditentukan. Mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas di Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan menuju satuan kerja wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.